Pernah nggak sih kalian ngerasa ada orang di organisasi yang kayaknya punya pengaruh besar, tapi dia bukan pemimpin resmi? Nah, itu karena dia punya kekuasaan. Di bab 13 ini, kita bakal bahas bareng-bareng tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Biar kita ngerti gimana pengaruh itu bekerja dan gimana cara mengolahnya dengan baik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kekuasaan, kita perlu tahu dulu nih tentang hak hukum. Jadi, hak hukum itu adalah hak dan kebebasan yang dikasih undang-undang untuk melindungi kita sebagai individu supaya semua orang diperlakukan dengan adil. Nah, dari sinilah kekuasaan seharusnya dijalankan sesuai aturan, bukan semaunya sendiri. Lanjut, kekuasaan itu sendiri adalah kemampuan seseorang atau kelompok buat mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu, entah karena posisi, pengetahuan, atau hubungan yang mereka punya. Nah, kalau kepemimpinan itu juga sama-sama tentang pengaruh, tapi bedanya pengaruh dalam kepemimpinan dipakai untuk menggerakkan orang menuju tujuan bersama. Jadi, kalau kekuasaan bisa aja dipakai buat tujuan yang berbeda-beda. Pemimpinan justru lebih fokus ke arah yang positif dan selaras dengan visi bersama. Intinya, dengan paham konsep ini, kita bisa jeli nih siapa yang punya pengaruh di organisasi, gimana mereka menggunakannya, dan apa dampaknya buat suasana kerja kita nanti. Sejatinya ada dua dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan ini berasal dari posisi seseorang, bisa lewat paksaan, imbalan, atau legitimasi jabatan. Sedangkan yang kedua ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan ini muncul dari diri individu, seperti keahlian yang diakui atau pengaruh karena dikagumi. Nah, semua kekuasaan ini tidak lepas dari yang namanya kebergantungan. Kebergantungan sendiri muncul ketika sumber daya yang kalian miliki itu penting, langka, dan sulit digantikan. Kalau orang lain butuh apa yang kamu miliki, tapi tidak ada alternatif lain, otomatis kamu punya kendali yang lebih besar. Semakin tinggi kebergantungan itu, semakin kuat pula kekuasaan yang terbentuk. Materi selanjutnya, kekuasaan taktik atau power taktik. Di dalam sebuah organisasi, kekuasaan tidak hanya soal jabatan tinggi atau rendah, tetapi juga bagaimana seseorang menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan taktik itu adalah cara seseorang menerjemahkan kekuasaan menjadi tindakan yang nyata. Jadi, semacam strategi buat mempengaruhi orang lain. Kemudian ada beberapa jenis taktik yang umum dipakai, yang seperti yang misalnya pertama yaitu legitimasi. Seperti contohnya saya melakukan ini karena memang aturan perusahaannya seperti itu. Yang kedua ada bujukan rasional seperti meyakinkan orang lain dengan logika dan data yang ada. Yang ketiga ada daya tarik inspirasi dengan cara menggerakkan orang lewat semangat dan motivasi. Yang keempat ada konsultasi dengan mengajak orang lain terlibat biar mereka merasa punya andil dalam suatu kegiatan. Kemudian yang kelima ada pertukaran. Misalnya kalau kamu bantu saya, nanti saya bantu kamu juga. Kemudian yang keenam ada daya tarik pribadi, yaitu dengan memanfaatkan hubungan baik atau karisma seseorang. Yang ketujuh ada menjilat, seperti mencari perhatian dengan cara berlebihan. Kemudian yang kedelapan ada tekanan dengan cara menggunakan ancaman atau paksaan supaya orang itu patuh terhadap apa yang kita perintahkan. Kemudian yang kesembilan ada kondisi, yaitu menyesuaikan pendekatan tergantung situasi. Kemudian dari kacamata perilaku organisasi, taktik-taktik ini bisa jadi positif kalau digunakan dengan etika dan kejujuran, tapi bisa jadi manipulatif kalau dipakai buat kepentingan pribadi tanpa peduli efeknya ke orang lain. Selanjutnya adalah pelecehan seksual atau sexual harassment. Ini jelas masuk kategori perilaku tidak etis dan pelanggaran serius di tempat kerja. Pelecehan seksual itu semua bentuk perilaku atau situasi yang berbau seksual dan tidak diinginkan oleh korban, yang akhirnya bikin suasana kerja menjadi tidak nyaman. Bisa datang dari atasan, rekan kerja, bahkan bawahan. Tetapi biasanya muncul karena ada perbedaan kekuasaan. Misalnya, atasan yang mengiming-imingi promosi atau kenaikan gaji asal karyawan mau menuruti keinginannya, atau rekan kerja yang sering melontarkan komentar atau sentuhan tidak pantas di tempat kerja. Nah, selain melanggar hukum, hal ini bisa menghancurkan moral dan semangat kerja seseorang.
Orang yang merasa dilecehkan bisa kehilangan rasa aman, bahkan memilih keluar dari organisasi. Jadi, dari perspektif perilaku organisasi, pelecehan ini bukan cuma masalah etika, tetapi juga mengganggu produktivitas dan budaya organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada perilaku berpolitik atau political behavior. Jadi, perilaku berpolitik itu sebenarnya seperti gerakan di balik layar yang dilakukan orang dalam sebuah organisasi. Bukan sesuatu yang secara resmi jadi bagian dari tugas mereka, tapi bisa mempengaruhi siapa yang dapat keuntungan atau malah kerugian. Seperti misalnya begini, ada karyawan yang menahan informasi penting supaya cuma dia yang tahu, biar kelihatan lebih unggul di depan atasannya. Atau mungkin ada yang nyebarin rumor, gabung koalisi, atau bahkan melobi supaya keputusan tertentu berpihak pada dirinya atau timnya. Nah, menurut riset dan pengalaman para manajer, perilaku politik ini sebenarnya tidak selalu buruk. Dalam batas tertentu, politik bisa jadi hal yang etis dan diperlukan selama tidak merugikan atau menjatuhkan orang lain. Tetapi kalau sudah mengarah manipulatif atau mengandung niat jahat, bisa jadi sumber konflik dan dapat merusak kepercayaan di dalam sebuah organisasi. Sebelum kita menutup pembahasan, ada satu hal penting yang juga berhubungan dengan kekuasaan, yaitu hak sipil. Hak sipil adalah hak yang melindungi kebebasan individu dari pelanggaran oleh pemerintah atau orang lain. Contohnya ada 3. Yang pertama, ada hak atas kesetaraan, yaitu tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, ada hak atas privasi, yaitu perlindungan dari penggeledahan atau penyalahgunaan data pribadi. Dan yang ketiga, ada hak atas kebebasan berbicara, yaitu hak menyampaikan pendapat tanpa sensor. Semua hak ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan setiap individu tetap terlindungi secara hukum. Sekarang, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memengaruhi pihak lain agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan tidak hanya soal jabatan, tapi juga tentang potensi pengaruh yang bisa diwujudkan melalui berbagai taktik. Kekuasaan yang efektif menciptakan kerjasama dan kepercayaan, tapi penyalahgunaannya bisa menimbulkan ketergantungan, pelecehan, dan konflik politik di organisasi. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk menggunakan kekuasaan secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Nah, untuk memastikan kalian benar-benar paham, yuk kita lihat poin evaluasi pembelajaran dari materi ini. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan kekuasaan dan membedakannya dari kepemimpinan. Menjelaskan 5 dasar kekuasaan, memahami peran ketergantungan dalam hubungan kekuasaan, mengidentifikasi 9 taktik memengaruhi dalam organisasi, menjelaskan hubungan antara pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan, menjelaskan penyebab serta konsekuensi dari perilaku politik, dan yang terakhir menentukan apakah tindakan politik tertentu bersifat etis ataupun tidak. Jadi teman-teman, memahami kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang punya wewenang, tapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif. Gunakan pengaruhmu secara positif, hargai hak orang lain, dan selalu berpegang pada etika dalam setiap tindakan. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.